Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Kliks untuk pembahasan perekonomian eh, perkembangan perekonomian global. Ya sudah 2 hari eh, kita relax ya dari zona nyaman. Alhamdulillah sudah eh, kembali lagi main ya. Jadi ini seperti pembahasan eh, teori konspirasi atau jenisnya. Oke lah. Ya itu eh, setiap orang berhak ya melakukan penilaian, melakukan pendapat itu silahkan. Tapi yang jelas bagi saya dari dahulu kita belajar banyak sekali teori ya. Ada teori kelistrikan, teori yang bertahan, teori fisika yang lain, teori kimia. Ya tidak ada salahnya mungkin belajar teori lain selain teori itu. Ya. Cuman di sini kan butuh bagaimana atau harga-harga atau mungkin terutama harga emas itu apakah akan selalu banyak sekali referensi yang memang harus dibuktikan gitu ya. Ya dari sisi manapun bisa terutama dari sisi ekonomi, akuntansi, ya, politik maupun hubungan internasional yang tentunya setiap orang punya keilmuan tersendiri ya untuk mempelajari itu ya. Kalau kita usaha sendiri, reviewer sendiri itu kan lebih ke statistik atau data mining ya, komputasi ya. Jadi kita akan melihat lewat sisi situ. Oke, kita mulai lagi tetap mencoba lagi mereview ya. Terakhir di halaman ini ya, saya lupa halaman berapa ini ya. Nanti yang sudah menulis jurnalnya silahkan bisa dilihat itu halaman berapa. Kalau di jurnal sih halaman 138, tapi kalau lembaran-lembarannya ini halaman yang berapa reviewer kurang tahu. Oke, lanjutnya lagi. Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap IMF karena 6 alasan. Ya. 1. Struktur keuangan IMF didasarkan oleh dolar Amerika Serikat. 2. Kementerian Keuangan Amerika Serikat menjalankan pengaruh yang kuat terhadap IMF. 3. Amerika Serikat menyediakan sebagian besar sumber daya yang dapat diberikan sebagai pinjaman dan secara efektif mengendalikan keputusan sebagian besar pinjaman. Berikutnya yang kelima, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah terbesar kuota ya, atau storannya ke IMF. Yang keenam, kantor pusat IMF berada di Washington, berada di papernya Willis. Ya, kita bahas yang pertama. Struktur keuangan IMF didasarkan oleh dolar Amerika Serikat, ya jelas kuat ya, karena mengacu ke perjanjian atau konferensi Bretton Woods, ya, uang itu berlaku adalah dolar Amerika Serikat. Ya mau nggak mau ya, IMF itu terikat karena uang yang berlaku mungkin ya di IMF ini, struktur keuangannya itu didasarkan oleh dolar Amerika Serikat. Yang berikutnya, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menjalankan pengaruh yang kuat terhadap IMF. Ya tentunya karena ini berhubungan dengan uang ya, kementerian mana lagi yang berhubungan dengan ini ya, kecuali Kementerian Keuangan kan gitu. Cuman kalau dilihat dari sini ya ternyata IMF itu tidak independen gitu ya. Ya, karena dia ada intervensi dari Amerika Serikat
lewat Kementerian Keuangannya, ya kan. Ini dikatakan menjalankan pengaruh yang kuat terhadap IMF. Nah, ini harus menjadi pertanyaan karena kalau kita buka Wikipedia itu Bank Indonesia itu dengan apa namanya konstitusinya ya dengan perundang-undangannya Bank Indonesia itu dianggap independen. Pemerintah nggak bisa mempengaruhi. Ya tentunya ada alasan-alasan kenapa itu. Cuman saya hanya membandingkan saja Indonesia yang hanya satu negara ya uangnya hanya dipakai di lingkup nasional itu saja yang didasarkan pada dan dia pakai dolar itu bisa diintervensi oleh Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Amerika Serikat ya. Dan di sini dikatakan pengaruhnya kuat. Gitu. Berarti intervensinya sangat kuat sekali, tidak istilahnya hanya bisik-bisik atau bagaimana, tapi ini sudah sangat mempengaruhi. Kemudian yang nomor 3 adalah Amerika Serikat menyediakan sebagian besar sumber daya yang dapat diberikan sebagai pinjaman dan secara efektif mengendalikan keputusan sebagian besar pinjaman. Jadi IMF itu kalau mau memberi pinjaman ya diatur ya pembiayaan ke negara A misalkan itu tetap harus ada dalam tanda kutip izin dari Amerika Serikat ya mau pinjamnya berapa misalkan $1 juta atau $2 juta itu misalkan mintanya $2 juta IMF mungkin bisa ngasih tapi ketika diintervensi oleh IMF dipengaruhi ya jangan 2 juta lah 1 juta aja mungkin seperti itu. Yang kelima, Amerika Serikat merupakan negara jumlah terbesar kuota setoran IMF. Ini ya jelas, ya, siapa yang mencetak uangnya kan gitu kan. Yang cetak uangnya kan Bank Federal Reserve ya, banknya Amerika Serikat. Otomatis ya dia memiliki jumlah terbesar kuota kan atau setorannya yang paling besar itu. Kalau IMF itu ya Amerika Serikat. Nah, kalau Indonesia yang nyetaknya IMF itu pakainya strukturnya pakai uang rupiah ya Indonesia tentunya kemungkinan yang setoran iurannya paling besar. Kan tinggal nyetak terus ditaruh di IMF kan gitu. Dan berikutnya ini yang mungkin ya akan sangat sulit ya untuk negara lain memiliki IMF ya. Karena pusat kotanya ada di Washington. Washington itu kan di Amerika Serikat, bahkan ibu kotanya. Jadi ya intinya 6 alasan tadi itu menjadikan Amerika Serikat atau pemerintahnya mungkin ya menjadi yang bisa sangat mempengaruhi keputusan dari Badan Moneter Internasional ini. Oke. Berikutnya, apa yang tidak diungkapkan adalah dolar Amerika Serikat akan tetap dapat ditukar dengan emas sepanjang Amerika Serikat masih nyaman untuk menghormati kewajiban hukum untuk melakukan hal itu. Yang tidak diungkapkan itu dolar Amerika Serikat akan tetap dapat ditukar dengan emas sepanjang Amerika Serikat masih nyaman. Nah, masih nyaman. Kalau masih nyaman, ya kan? Untuk menghormati kewajiban hukum untuk melakukan hal itu. Dan bahayanya jika pemerintah Amerika Serikat dapat membatalkan kewajiban hukumnya untuk menukar Amerika Serikat dengan emas seperti yang diatur dalam pasal-pasal persetujuan IMF, mereka juga dapat menolak untuk mengembalikan 25% atau lebih dari emas dunia yang disimpan di Amerika Serikat sesuai dengan persyaratan dari IMF. Ya ini sudah kita lihat sendiri ya dengan pidato dari Presiden Richard Nixon di tahun 1971 ya sebenarnya itu secara sepihak ya membatalkan perjanjian yang mereka buat sendiri kan gitu. Nah, bahayanya ini 25% dari emas dunia itu disimpan di Amerika Serikat kan ya nggak bisa diambil lagi gitu loh. Untuk ditukar jadi emas itu nggak bisa karena
eh, dianggapnya ketok palu itu yang berlaku adalah uang kertas seperti yang kita ketahui saat ini. Seperti yang telah diketahui bersama, pemerintah Amerika Serikat telah meninggalkan kewajiban hukumnya untuk menukar dolar Amerika Serikat dengan emas karena mereka telah mencetak dolar Amerika Serikat melebihi persediaan emas yang ada. Mereka bahkan telah menolak audit emas milik dunia yang disimpan di Amerika Serikat. Jadi di paragraf ini itu bercerita banyak sekali, ya, penulis itu bercerita banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh ya Amerika Serikat sendiri. Ya. Sekali lagi ya, kalau kita ngomong Amerika Serikat, itu jangan dianggap kesemuanya bersalah, termasuk masyarakatnya. Kadang masyarakat Amerika Serikat sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan perekonomian mereka. Seperti juga kita, orang Indonesia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan perekonomian Indonesia. Ya, anggap saja yang paham ilmunya seperti itu. Ya, tahu. Jadi, cuman kan eh, sifat dari bank itu atau lembaga keuangan apapun itu kan pada rakyat itu kan harus akuntabel. Seharusnya logikanya seperti itu karena apa? Negara itu kan menarik pajak dari rakyat, ya kan? Menarik pajak dari rakyat. Nah, digunakan apa aja ada hasilnya itu atau uang pajak kita apa itu rakyat harus tahu, harus akuntabel, ya kan? Ya tentunya itu kan salah satu menjadi yang menggerakkan ekonomi di sesuatu negara atau bangsa. Jadi harusnya akuntabel itu harus mau diaudit itu. Tapi dengan seperti ini kan ini dikatakan telah menolak audit emas. Nah, ini bagaimana itu kan? Dipertanyakan. Kan dijawab ini. Dengan demikian, jawaban singkat kedua pertanyaan tersebut adalah mungkin karena mereka yang merancang sistem moneter yang tidak adil ini dan mereka sendiri yang mengendalikan IMF memang ingin mengekalkan suatu sistem yang tidak berkeadilan. Nah, kecuali kalau memang dari awalnya memang ingin bermain curang kan gitu. Karena di sini dikatakan, ini jawaban ya berarti ya. Jawabannya jawaban dari kedua pertanyaan di atas itu ya, karena mereka yang merancang sistem moneter yang tidak adil ini dan mereka sendiri yang mendirikan IMF memang ingin menggunakan suatu sistem yang tidak berkeadilan. Dan itu setelah sebabnya mereka menaruh pada pasal-pasal persetujuan IMF larangan penggunaan emas sebagai uang dan simpanan emas dunia wajib mengalir kepadanya. Ini jadi nggak boleh pakai uang kertas, nggak boleh pakai uang emas ya berbasis emas, ya harus pakai kertas ini tukar menukarnya jual belinya. Ya. Tapi simpanan emas dunia wajib mengalir kepadanya. Nah, ini kalau di contoh kecil apa ya? Ya bisa dibayangkan sendiri lah. Ya, jadi kalau kita lihat kasus di Papua ya di PT Freeport ya yang seperti itu ya itu kan nggak itu juga patut dipertanyakan gitu ya. Ya, karena kita sendiri di Indonesia itu punya emas yang banyak. Nah, karena hal ini karena emas mempunyai nilai intrinsik dan berfungsi dengan jujur dan stabil sebagai alat tukar, pengukur nilai dan penyimpan nilai dibandingkan dengan mata uang fiat seperti dolar. Ya, ya sejak dari dulu kala itu emas itu tidak hanya mempunyai nilai ekstrinsik, tapi juga punya nilai intrinsik. Jadi antara ekstrinsik dengan intrinsiknya itu imbang, gitu loh. Nah, jadi tapi kalau kertas kan nggak bisa. Ekstrinsiknya tertulis 100.000, intrinsiknya nggak sampai segitu kan gitu. Bisa aja untuk membuat uang kertas itu biayanya satu ya cuma Rp700 atau Rp1.000. Tapi dengan ditulis 100.000 ya jadi Rp100.000 ya, itu nilai ekstrinsik seperti itu. Ya. Ya, emas adalah jujur dan stabil sebagai alat tukar. Ya, karena ini ya makanya orang itu kan menganggap emas itu sebagai perhiasan ya. Jadi memang ya dicari banyak orang lah. Orang itu kan suka dengan emas. Gitu. Dan kemudian kalau kertas kita sobek-sobek ya memang jadinya nggak laku. Tapi kalau emas ya kita potong-potong, kita lebur, kita tetap aja namanya emas tidak berubah kan gitu. Ya. Jadi bisa aja mungkin emas yang kita pakai hari ini itu adalah emas-emas dari zaman yang lampau yang sudah
pernah dilebur terus dijadikan uang, dijadikan mata uang dinar, dirham, atau perhiasan kalung, cincin, gelang. Nah, itu mungkin dari emas-emas yang dulu itu dan masih utuh ya. Berikutnya banyak kajian yang seperti dibuat oleh seorang ekonom yang Moore and Rothbard dan Judy Shelton bahwa emas menjelaskan bahwa emas mempunyai korelasi negatif dengan dolar. Jadi korelasi itu kebalikannya, apabila harga dolar naik maka harga emas turun. Apalagi dolar mengalami penurunan maka emas akan terus meroket. Grafik di bawah ini ya, nanti grafiknya akan diperlihatkan. Tidak hanya mengisahkan harga emas, tapi ini adalah kisah dolar. Ya. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial harga emas dari tahun 1968 sampai 2013. Kenaikan harga emas terjadi mulai tahun 1971 saat terjadinya Nixon shock atau kejutan dari Presiden Nixon. Nah, makanya dinamakan Nixon shock itu kan karena mungkin yang mendengar berita waktu itu ya yang punya TV waktu itu tahun 71 mendengar berita ini kan kaget gitu loh. Kok cara sepihak ya membatalkan perjanjian Bretton Woods bahwa uang tidak bisa lagi ditukar dengan emas dan mereka berhak mencetak uang kertas semaunya sendiri. Ya. Jadi mulai tahun 71 itu mulai naik sampai sekarang ini kan enggak kalau dilihat grafiknya nanti bisa dilihat ya. Sistem moneter fiat saat ini memerlukan lebih banyak dolar Amerika Serikat untuk membeli 1 troy ounce atau sama dengan 31,1035 gram. Kalau tadi 1 ounce itu kan 28, sekian. Kalau 1 troy ounce itu 31,1035 gram emas yang sama karena daya beli dolar jatuh secara konsisten. Nah, kata-katanya kelihatan. Daya beli dolar jatuh secara konsisten ya. Konsisten itu berarti konsisten jatuh terus. Jadi stabil tuh ya. Nah, ini bisa dilihat grafiknya ya. Itu ya cenderung naik ini. Sampai sekarang 2000 20.000 saya punya skemanya. Saya buat semacam ini. Saya ngambil data dari gold price historical data ya. Jadi ini situsnya ya. Bentar. Ya ini situsnya ya. Bisa ambil data dari sini. Nah ini di sini bisa di-download. Nanti kita olah datanya. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Saya sebentar ya. Saya pakai software Python ya. Ya. Jadi ini proses pengolahan datanya. Ini ya. Jadi data set tadi
dimasukkan ke sini, dibaca sebagai Excel, kemudian dilihat tanggalnya, mulai saya ngambil data dari tahun 79, bulan eee, Januari tanggal 2 ya, ini harganya. Waktu itu tahun 99 itu 1 gram itu masih Rp473 ya, harganya Rp473 1 gram itu tahun 79 ya, bisa dilihat di sini ya. Eee, ini datanya yang saya ambil tadi dari sini itu bentuknya masih, ounce ya, kemudian saya konversi, jadi, eee, rupiah ya, 1 gram berapa rupiah gitu, intinya saya konversi seperti itu. Tadinya 1 ounce berapa rupiah, sekarang jadi 1 gram yang karena satuan MKS ya, atau MKS yang dipakai di Indonesia itu, kalau MKS CGS ya, kalau CGS itu berarti kan sentimeter, gram, second. Nah, tadi Indonesia itu pakainya gram bukan ounce ya, makanya saya konversi. Nah, ini saya buat seperti ini. Nah, di sini kelihatan ini, di sini kelihatan tahun 1995 itu melonjak ya sampai tahun 2020 ini masih cenderung naik ya. Harganya masih naik ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya dari estimasinya ya, antara data yang sudah testing dan data perkiraan itu bentuknya hampir sama ya. Berarti ini bisa digunakan untuk memprediksi, emas di masa yang akan datang. Oke ya. Jadi, hari i hari ini, diskusi yang kita bahas hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.